Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولقد قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد وبشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء والشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. إخواني وأخواتي في الدين أعزني وأعزكم الله. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa'ala, melanjutkan kajian kita, pembacaan kitab Sahih Hadis Qudsi, kitab yang disusun oleh Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah. Semoga Allah Jalla wa'ala selalu menjaga dan melindungi beliau, yang dimana kita masuk pada pembahasan hadis Qudsi dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, yaitu berkaitan tentang larangan mencaci maki ad-dahar. Ad-dahar itu artinya adalah masa. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah Jalla wa ala meridai beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah azza wa jalla, Allah yang maha perkasa lagi maha mulia berfirman, yu'dhini ibnu Adam. Allah berfirman, ibnu Adam atau manusia telah menyakiti aku. Yaqulu ya khaybata ad-dahr. Dia berucap seperti ini, yaitu manusia itu berucap seperti ini, sungguh sialnya masa ini. Fala yaqulanna ahadukum ya khaybatad dahr. Kemudian diteruskan, janganlah salah seorang dari kalian ini sekali-kali mengucapkan ucapan yang seperti itu tadi, duhai sialnya masa ini. Itu adalah ucapan yang haram untuk kita ucapkan, tidak boleh untuk kita ucapkan. Fa inni ana dahar, kata Allah Jalla wa ala, sesungguhnya aku inilah pencipta masa tersebut. Uqallibu lailahu wa naharahu, yang aku membolak-balikan siang dan malam hari. Fa idza syi'tu qabattuhuma, sekiranya aku berkehendak,
niscaya aku, kata Allah Jalla wa'ala, akan menggenggam keduanya, yakni menahan siang dan malam. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 4826, dan juga di tempat yang kedua dari kitab sahih beliau meletakkan hadis ini pada nomor hadis 7491, dan hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 2246, dan disebutkan di dalam jalur yang lain dengan redaksi hadis seperti ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tashubbu ad-dahra, janganlah kalian ini mencaci maki masa. Fa inna Allah azza wa jalla qala, karena sesungguhnya Allah yang maha perkasa lagi maha mulia berfirman, ana dahru, aku inilah pencipta masa tersebut. Al-ayyamu wal layali li ujaddiduha wa ubliha wa ati bil muluki ba'dal muluk. Akulah, kata Allah Jalla Jalaluh, yang bisa membolak-balikkan siang dan malam, dan aku pula lah yang mengangkat dan menurunkan raja-raja. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad dan juga disebutkan di dalam jalurnya Abu Hurairah radhiyallahu an. Dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah rahmatan wasi'ah, sanaduhu sahih, sanadnya hadis ini sahih. Dan disebutkan satu hadis lagi, hadis yang mirip, ya, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad dari jalurnya Abu Hurairah juga, yang dimana disebutkan dalam riwayat oleh Ibnu Abi Asim dalam kitab beliau As-Sunnah pada nomor hadis 598 dari jalur Al-A'la dari ayahnya, ya, yang dimana ini hadis qudsi. Allahu azza wa jalla berfirman, yastumuni ibnu Adam, anak keturunan Adam, manusia ini telah mencaci maki aku, kata Allah, dengan dia berucap, wa yaqulu wa dahrah, duhai sialnya masa ini, duhai sialnya waktu ini. Wa ana dahru wa ana dahru, padahal akulah pencipta masa dan waktu, padahal akulah pencipta masa dan waktu. Dalam hadis-hadis yang kita bacakan tadi ada beberapa ilmu yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, bahwasannya mencaci maki masa itu tidak lepas dari dua hal berikut ini. Yang pertama, bisa jadi orang tersebut dosanya dikarenakan melakukan perbuatan kesyirikan, menyekutukan Allah Jalla wa'ala. Bil khususnya adalah berkaitan dengan syirik ar-rububiyah, ya, yang dimana kita paham hamba tadi, manusia tadi mengucapkan wadahra, celaka masa, celaka waktu, seakan-akan yang membuat celaka atau yang membawa kebaikan untuk seorang hamba masa atau waktu tersebut. Padahal masa, waktu itu adalah makhluknya Allah Jalla wa'ala. Ketika hal itu disandarkan kepada masa atau kepada waktu atau kepada ad-dahar tadi itu, maka seorang hamba jatuh ke dalam kesyirikan.
dan syiriknya dalam masalah tauhid ar-rububiyah, dan itu adalah syirik al-akbar, syirik besar. Masih ingat tidak Bapak Ibu apa yang disebut dengan tauhid ar-rububiyah? Apa Pak? Apa yang maksud dengan tauhid ar-rububiyah? Fi af'alihi, mengesahkan Allah Jalla wa Ala di dalam perbuatan-perbuatan Allah Jalla Jalaluh. Contoh perbuatan Allah Pak? Menciptakan alam semesta, menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta, termasuk mengatur masa dan waktu. Allah yang membolak-balikkan malam dan siang ini. Itu malam bisa hadir karena Allah Jalla wa Ala yang mengaturnya. Itu siang bisa datang, Allah Jalla wa Ala yang mengaturnya. Nah, itu berkaitan erat dengan tauhid apa? Ar-rububiyah. Ya, kalau tauhid uluhiyah apa? Mengesahkan Allah Jalla wa Ala dalam masalah ibadah. Itu berkaitan erat dengan perbuatan kita sebagai hamba. Kita sholat, kita puasa, kita haji, kita umrah, kita korban. Itu hanya diperuntukkan untuk Allah Jalla Jalaluh, lillahi ta'ala. Yang sama dengannya adalah al-ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa. Tidaklah kita ini disuruh, diperintahkan kecuali beribadah dalam kondisi yang ikhlas. Nah, orang yang mencaci maki masa atau menghinakan masa atau waktu, itu tidak lain bisa jadi kenapa terlarangnya, disebabkan dia itu jatuh ke dalam syirik besar di dalam masalah tauhid ar-rububiyah. Dikarenakan malam datang, siang tiba, malam ya hilang, datang pagi atau datang siang, itu semua Allah Jalla wa Ala yang mengatur. Bukan siang itu sendiri, bukan itu malam itu sendiri, bukan masa itu sendiri, bukan itu waktu sendiri. Allah Jalla Jalaluh yang mengaturnya. Makanya Allah Jalla wa Ala mengatakan ketika ada orang yang mengucapkan wadahrah, sungguh celaka engkau wahai masa, duhai sialnya engkau wahai masa. Allah sangat marah dan murka kepada hamba yang berucap seperti itu, mencaci maki Allah, menyakiti Allah Jalla wa Ala. Seakan-akan masa yang mengatur dia dapat kebaikan, dia dapat keburukan. Seakan-akan masa, waktu atau dahar tersebut bukan. Allah Jalla wa Ala yang mengatur itu semua. Makanya Allah mengatakan anad-dahru al-ayyamu wal-layali li ujaddiduha wa ubliha wa ati bil muluki ba'dal muluk. Kata Allah Jalla wa Ala, janganlah kalian mencaci maki masa, karena akulah pencipta masa tersebut. Siang dan malam adalah milikku, dan akulah yang membolak-balikkan malam dan siang tersebut. Dan akulah yang mengangkat dan menurunkan raja-raja tersebut. Ya, hatta yang berkaitan orang berkuasa, tidak berkuasa, sekarang ini menjadi pemimpin, besok menjadi rakyat jelata. Siapa yang mengatur itu? Allah Jalla wa Ala. Yu'izzu man yasha wa yudhillu man yasha. Kalau Allah Jalla wa Ala menginginkan seorang hamba bisa mulia, mulia itu hamba. Tapi bisa jadi ada seorang hamba yang Allah Jalla wa Ala hinakan, maka hina itu hamba. Subhanallah. Ada seorang yang sudah terpilih menjadi presiden. Subhanallah, kalau nggak salah itu presiden Brazil, saya lupa namanya. Dia sudah menang dalam pemilihan, dan menangnya itu menang yang sifatnya tersebut mutlak. Sebelum pelantikan besok hari, sombongnya muncul keluar. Kata dia, aku pasti jadi presiden. Tidak ada yang sanggup untuk menahanku, hatta Tuhan itu sendiri. Subhanallah. Besok sebelum pelantikan dia meninggal dunia. Mau dikata apa? Subhanallah.
Ya kan? Jadi Allah itu tersakiti jika ada seorang hamba tersebut menisbatkan kejadian-kejadian yang ada di alam semesta ini kepada makhluknya, seperti berkaitan dengan masa, waktu, dan seterusnya. Itu jangan. Makanya dalam surah Al-Asr itu, kenapa Allah Jalla wa'ala bersumpah demi masa, demi waktu, demi kehidupan kita. Wal asr, demi masa, demi waktu kalian, demi kehidupan kalian. Kenapa? Kata Al-Imam An-Naisaburi, Allah Jalla wa'ala menegaskan, kebanyakan di antara kita ini ketika ada khilaf, ada salah, atau ada sesuatu yang dia tersebut tidak cocok, yang disalahkan itu adalah waktu, yang disalahkan itu masa. Waktunya nggak cukup, coba tambah 1 jam lagi, anak akan begini. Timingnya nggak pas. Allah ingin menegaskan, yang salah bukan waktunya, yang salah bukan masanya, antum yang tidak pernah memanfaatkan itu waktu sebaik mungkin. Kok bisa-bisanya antum menisbatkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kejadian-kejadian yang ada pada kehidupan antum itu kok masa, waktu? Tidak. Makanya Allah Jalla wa'ala menegaskan lagi, kalau ada sesuatu yang berkaitan dengan sesuatu yang tidak enak di dalam diri ini, jangan menyalahkan waktunya, jangan menyalahkan masanya, jangan menyalahkan daharnya, apalagi sampai apa? Mencaci maki. Wal iyadzu billah. Nah, bisa jadi kita katakan mencaci maki, ya, itu jatuhnya ke dalam pencacian kepada Allah Jalla wa'ala. Kalau seseorang mencaci maki masa, menghinakan masa, sama saja dia tersebut mencaci maki Allah Jalla Jalaluh. Dan ini yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah rahmatan wasi'ah. Beliau berucap, berkomentar dalam kitab Zadul Ma'ad pada jilid yang kedua, halaman 354 sampai halaman 355, yang dimana dalam penjelasan beliau itu terangkum di dalam 3 kerusakan bagi orang yang suka mencaci maki yang namanya masa atau waktu. Kata beliau, yang pertama, mencaci maki sesuatu yang tidak layak untuk dicaci maki. Sebab masa itu kan makhluk dan ciptaan Allah Jalla Jalaluh, yang selalu menuruti perintah Allah Jalla Jalaluh, berjalan menurut kehendaknya Allah Jalla wa'ala. Sebenarnya pencaci masa itu secara tidak langsung dia tersebut, ya, mencaci Allah Jalla Jalaluh. Pencaci masa itulah yang lebih berhak untuk dicaci dan dimaki. Ini kan masa, salah apa dia? Ini waktu, salah apa? Kok sampai antum menghina, mencaci maki yang namanya masa dan waktu tersebut? Makanya kata Al-Imam Ibnu Qayyim, orang yang suka mencaci maki yang berkaitan dengan masa dan waktu, dia itu masuk kategori 3 kerusakan ini. Yang pertama, dia mencaci maki masa atau waktu, memaki sesuatu yang tidak layak untuk dimaki. Salah apa itu masa? Salah apa itu waktu? Antum yang salah sendiri. Dan orang yang seperti itu secara tidak langsung dia tersebut mencaci maki Allah Jalla wa'ala. Karena kita tahu masa, waktu, hari-hari ini, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, semua yang mengatur itu siapa? Allah Jalla Jalaluh. Mereka beredarnya itu atas perintah Allah dan kehendak Allah Jalla wa'ala. Berarti orang yang suka mencaci maki masa dan waktu tersebut, secara tidak langsung dia mencaci maki Allah Jalla Jalaluh. Dan seharusnya dia itulah yang layak untuk dimaki-maki dan dicaci maki. Itu yang pertama menurut Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah rahmatan wasi'ah. Yang kedua, kerusakan yang kedua bagi orang yang suka mencaci maki masa
maka dia akan mendapatkan kerusakan yang kedua ini. Mencaci maki masa termasuk perbuatan syirik. Bahkan syiriknya itu adalah syirik besar. Syirik dalam masalah tauhid ar-rububiyah. Sebab ia memaki masa karena anggapan bahwa masa dapat memberikan manfaat. Dia beranggapan bahwasannya masa itu bisa memberikan celaka atau mudarat. Nah, yang bisa memberikan manfaat hanya siapa? Allah Jalla wa'ala. Yang mencegah mara bahaya hanya siapa? Allah Jalla Jalaluh. Ketika antum menganggap ini hari, ini waktu, ini hari baik, ini hari jelek, ini masa bagus, ini masa yang tidak bagus, berarti secara tidak langsung antum tersebut telah menghinakan Allah Jalla wa'ala. Dan antum mendapatkan kerusakan yang kedua ini, antum jatuh ke dalam syirik dalam masalah tauhid ar-rububiyah. Dan ini adalah syirik besar. Antum menyandingkan itu masa dengan Allah Jalla Jalaluh. Allah Jalla wa'ala yang mengatur alam semesta ini. Datangnya hari-hari, ada hujan, ada sinar matahari, datang hari Senin, datang hari Selasa. Allah Jalla wa'ala yang mengatur itu semua. Nah, di samping itu, orang yang suka mencaci maki masa tersebut, selain dia tersebut jatuh ke dalam perbuatan kesyirikan, kenapa? Karena dia tersebut beranggapan bahwa masa itu zalim kepada dirinya, karena telah merugikan orang yang tidak pantas dirugikan, memberi orang yang tidak pantas diberi, mengangkat derajat orang yang tidak pantas diangkat derajatnya, menahan orang yang tidak pantas ditahan haknya. Jadi menurut para pencela masa itu ini adalah sesuatu perbuatan kezaliman. Subhanallah. Di masa jahiliyah dulu, banyak ahli syair tersebut ketika dia mengalami sesuatu yang tidak mengenakan berkaitan dengan waktu dan masa atau hari-hari, mereka bikin syair-syair yang isinya itu mengatakan bahwasannya masa ini zalim, hari ini adalah kezaliman, dan seterusnya. Dan disinilah syiriknya. Mereka beranggapan bahwasannya waktu, masa, hari-hari itu bisa memberikan manfaat, bisa membawa mudarat, padahal yang bisa memberikan manfaat hanyalah Allah Jalla Jalaluh. Seseorang bisa tercegah dari mara bahaya, kesusahan, mudarat hanyalah Allah Jalla Jalaluh. Dan itu ungkapan kita di dalam doa kita kan. Subhanallah, kita berdoa setelah kita tersebut berzikir, setelah kita sholat wajib, sholat 5 waktu, kita membaca apa di zikir kita? Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jad. Ya Allah, tidak ada yang sanggup untuk mencegah jika Engkau ingin memberi. Semua orang bersepakat, berkumpul untuk mencegah agar kita tidak bisa mendapatkan manfaat. Diusik terus berbagai macam, bagaimana caranya kita ini tidak bisa mendapatkan manfaat. Pak, yakin Pak antum, mereka berkumpul sesama manusia, tambah bangsa jin lagi berkumpul, ingin memberikan antum itu tidak bisa mendapatkan manfaat, ingin memberikan antum celaka sekalipun. Kalau Allah Jalla wa'ala tidak berkehendak, tidak bakalan terjadi. Bukankah kita selalu membaca setelah salat itu, Allahumma la mani'a lima a'taita. Tidak ada yang sanggup untuk mencegah. Jangankan manusia, bangsa jin ingin mencegah kemanfaatan itu datang kepada kita, enggak bisa. Kalau Allah Jalla wa'ala menginginkan kemanfaatan itu datang kepada kita, akan datang kepada kita. Begitupun sebaliknya, Bapak, Ibu, ikhwan wa akhwati fid din, a'azani wa a'azakum Allah. Wala mu'tiya lima mana'ta ya Allah, tidak bakalan Engkau akan menganugerahkan kepada kami, tidak bakalan Engkau akan memberikan kepada kami
rizki, nikmat, kemanfaatan jika engkau mencegahnya. Hatta kita sepakat, kumpul semuanya, kita nanti ya datang kepada si fulan untuk mengasih ini, memberikan ini, semua hal-hal yang bermanfaat untuk dia. Tapi jika Allah Jalla wa'ala tidak menginginkan apa? Tidak bakalan terjadi. Subhanallah. Banyak di antara orang itu nggak yakin dengan apa yang dia tawakalkan kepada Allah Jalla wa'ala. Sampai pada akhirnya mereka itu menggantungkan nasibnya kepada dukun, peramal, dan paranormal. Gimana Pak? Ya, Pak Dukun, tukang ramal, ya, anak ini calon jadi enggak? Terpilih enggak nanti sebagai anggota legislatif? Subhanallah. Menggantungkan nasibnya kepada siapa? Dukun. Jelas musyrik, dan ini syirik besar. Menyandingkan itu dukun dengan Allah Jalla Jalaluh. Seakan-akan tuh dukun mengetahui tentang yang gaib. Apa yang terjadi besok, lusa, bulan depan, tahun depan, waliyadzubillah. Subhanallah. Itu yang terjadi. Orang-orang seperti itu, wallahu alam, entah dia sholat atau tidak sholat, apakah dia tersebut pernah baca doa ini atau doa itu, sepertinya enggak pernah. Lebih condong dia tersebut menyerahkan dirinya itu kepada makhluk ketimbang kepada Allah Jalla Jalaluh. Padahal dalam zikir pagi dan petang kita itu, berzikir nggak tadi petang Pak? Anda nggak yakin nggak? Apa doanya? Apa doanya? Penyerahan diri kepada Allah Jalla wa'ala. Ya Allah, buku banyak. Oh banyak tuh zikir. Oh nggak ada bukunya ya? Apa? Hah? Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullah wala taqilni ila nafsi tarfata ainin. Ya Allah yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu ya Allah aku meminta pertolongan. Aslih li sya'ni kullah, tolong ya Allah perbaiki seluruh perkara-perkaraku ini. Tolong ya Allah perbaiki selalu keadaanku ini. Wa aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata aini. Dan jangan serahkan urusan ini kepadaku untuk aku mengurusi urusan-urusanku meskipun sekejap mata. Aku nggak sanggup ya Allah mengurusi perkara aku tuh, aku nggak sanggup untuk mengurusi urusanku, aku nggak sanggup ya Rabb. Aku minta Engkau yang mengurusinya. Nah ini kan wujud apa? Subhanallah. Tawakalnya seorang hamba kepada Allah Jalla Jalaluh. Kita minta kepada Allah Jalla wa'ala untuk mengurusi kita. Kita minta kepada Allah Jalla wa'ala, berdoanya itu, berdoanya kita, memintanya kita tauhid uluhiyah apa rububiyah? Uluhiyah apa rububiyah? Uluhiyah, kita berdoa, perbuatan hamba kan? Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Tapi Allah Jalla wa'ala mengurusi kita. Kita yakin Allah Jalla wa'ala satu-satunya zat yang sanggup untuk mengurusi perkara-perkara kita atau mengurusi diri kita. Tauhid uluhiyah apa rububiyah? Rububiyah. Jelas ya? Jangan sampai lupa lagi ini. Rububiyah, uluhiyah. Rububiyah, uluhiyah. Subhanallah. Ada orang pedagang bisnis. Di mana anu udah buka toko banyak nih, tapi kayaknya rizki anak begini-begini aja. Pak, antum udah doa dulu sama Allah Jalla wa'ala? Udah. Antum sudah ikhtiar? Sudah. Doa lagi Pak. Terus antum memohon, meminta kepada Allah. Ikhtiar lagi Pak. Ikhtiar lagi Pak. Kena yakin. Antum harus yakin. Rizki itu datang dari Allah Jalla wa'ala. Bukan dari manusia. Bukan dari orang itu. Antum minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ada seseorang yang ingin menguji Allah itu Ar-Razzaq, Ar-Razik. Allah itu maha pemberi rizki. Allah itu Al-Mun'im, maha pemberi nikmat.
Allah Jalla wa'ala itu maha memberikan segala kecukupan dan kebutuhan buat dirinya. Dia ingin uji Allah Jalla wa'ala. Benar seperti itu. Dia datang ke padang pasir, ditemani oleh asistennya. Kemudian dia suruh asistennya untuk menggali pasir atau tanah seperti kuburan. Setelah itu ditancapkan tiang, disuruh asistennya untuk mengikat dia. Kemudian dia mengatakan, tinggalkan aku sendirian. Tuhan, matahari begitu teriknya, sinarnya. Ana khawatir Tuhan dalam kondisi dahaga dan haus. Dan ana khawatir Tuhan nanti akan kelaparan. Tinggalkan aku. Ada Allah Jalla Jalaluhu. Subhanallah. Saking ingin mengujinya itu, dia menyuruh asistennya tidak meninggalkan makanan, tidak meninggalkan minuman. Akhirnya asistennya dengan berat hati meninggalkan tuannya, bosnya di situ, dalam kondisi terikat. Subhanallah. Matahari mulai meninggi, sinarnya tambah terik, rasa dahaga mulai muncul, perut keroncongan. Kemudian dia menengadah ke atas langit, ya Allah, aku haus, berikan aku minum ya Allah. Ya Allah, aku lapar ya Allah, berikan makan untukku ya Allah. Engkau maha pemberi nikmat ya Rabb, Engkau maha pemberi rizki ya Rabb. Cukupkanlah segala hajatku dan kebutuhanku. Subhanallah. Ajib. Setelah berdoa, muncul satu kafilah. Dan antum perlu tahu, di jalan tempat orang itu diikat tadi itu nggak pernah dilewati oleh manusia. Tapi hari itu kafilah itu ada di tempat tersebut. Subhanallah. Siapa yang menggerakkan kafilah itu bisa lewat jalan itu? Mana tahu itu kafilah di situ ada orang terikat. Siapa yang menggerakkan hati-hati mereka sehingga mereka mengambil jalan yang biasa, yang jalan yang tidak biasa mereka lewati? Siapa yang menggerakkan hati mereka? Allah Jalla Jalaluhu. Subhanallah. Tahu-tahu pemimpin daripada kafilah tersebut melihat ada orang yang terikat. Ada orang yang terikat. Jangan-jangan ada perampok, penyamun yang mengikat dia. Wahai anak buahku, wahai pegawaiku, tolong lepaskan ikatannya. Pegawainya berlarian untuk segera melepaskan ikatan orang tersebut. Sudah dilepaskan ikatan, kemudian bosnya mengatakan, pemimpin kafilah itu mengatakan, bawakan makanan kepadanya, berikan makan dan minum untuknya. Subhanallah, disodorkan piring yang di dalamnya ada makanan, disodorkan gelas yang di dalamnya ada air. Dia tidak mau makan, tidak mau minum. Kata pemimpin kafilah tersebut, pegang tangannya, pegang kakinya. Dipegang oleh pegawainya atau anak buahnya, kaki orang tersebut dan tangan orang tersebut. Si pemimpin kafilah tersebut mengambil sebiji kurma, bijinya dikeluarkan. Kemudian dia mendekati orang tersebut sambil menggerakkan ibu jarinya dan jari telunjuknya. Kemudian ditancapkan ke pipi orang tersebut sehingga membuat orang tersebut ternganga. Dimasukkan kurma tersebut ke mulutnya hingga bisa terteguk dan makan. Lepaskan aku, kata dia. Aku seperti ini ingin menguji Allah Jalla Jalaluhu saja. Sejauh mana Allah memberikan nikmat kepada aku dan memberikan rizki kepadaku. Ya Rabb, Engkau Ar-Razik, maha memberikan rizki. Engkau Al-Mun'im ya Rabb. Subhanallah. Tapi antum jangan coba-coba seperti itu. Tauhidnya kurang, akidahnya masih on and off, keyakinannya masih mondar-mandir, timbul tenggelam. Yang ada qaid antum begitu. Subhanallah. Ini kan bagi mereka yang kuat. Subhanallah. Akidah, tauhid, subhanallah. Nah, makanya ya, kita itu, kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah rahmatan wasi'ah, apapun kejadian yang ada di alam semesta ini, sandarkan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Karena Allah Jalla wa'ala yang mengatur alam semesta, termasuk tentang adanya malam, adanya siang, waktu, masa. Allah Jalla wa'ala yang mengatur itu semua.
Kemudian kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah rahmatan wasi'ah, kerusakan yang ketiga bagi mereka yang suka mencaci maki masa dan waktu adalah cacian itu mereka lontarkan terhadap siapa yang telah menetapkan ketentuan tersebut. Sekiranya ketentuan itu mengikuti hawa nafsu mereka, niscaya hancurlah langit dan bumi. Jika sesuai dengan hawa nafsu mereka pun memuji masa dan menyanjungnya, padahal hakikatnya Allah Jalla wa'ala yang menciptakan masa itulah yang memberi dan menahan, yang mengangkat dan menurunkan, yang memuliakan dan menghinakan. Masa sama sekali tidak punya kuasa atas hal tersebut. Kalau cuma sekedar keinginan itu saja, antum menyandarkan orang bisa berjaya karena waktunya begini, orang bisa terhina karena begini. Menyandarkannya bukan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Makanya sering diingatkan oleh ustadz-ustadz kita itu, ini orang benar memberikan hadiah kepada kita. Subhanallah, ini ustadz buat ustadz. Tayyib. Kita mengucapkan apa? Jazakallah khairan. Semoga Allah Jalla wa'ala membalas kebaikan antum dengan kebaikan yang luar biasa. Jazakallah khairan. Semoga Allah membalas antum dengan kebaikan. Subhanallah. Ana yakin bahwasannya ini air Allah yang memberikan, bukan antum. Cuma kita ini lebih banyak apa? Syukrannya, terima kasihnya kepada makhluk, bukan begitu? Terima kasih ya Allah, kalau nggak ada inti gimana? Udah nangis sudah, dengan sinetron dan dramanya sudah. Allahu Akbar, dia lupakan Allah, dia lupakan Allah Jalla Jalaluhu. Sepatutnya yang lebih utama yang antum ingat, Allah yang menggerakkan tuh bos hingga dia datang ke ana. Allah Jalla wa'ala yang menggerakkan itu pemimpin hingga pemimpin tersebut hatinya itu condong kepada kita. Ya, Allah Jalla wa'ala menggerakkan itu orang kaya hingga orang kaya tersebut ya memberikan anugerah yang datang dari Allah Jalla wa'ala untuk kita. Subhanallah. Kita lebihnya apa? Kepada makhluknya, bukan lebihnya kepada Allah Jalla Jalaluhu. Seharusnya kita ya makasih ya Allah, ya Allah, ya Allah, kita mengucapkan tahmid pujian kepada Allah, bukan kepada orang yang membantu kita. Kita memang mendoakan, jazakallah khairan Pak, terima kasih banyak Pak, antum bantu kita, Allah Jalla wa'ala menganugerahkan ini lewat antum Pak, seperti itu. Nah jadi kalau orang suka mencaci maki masa, cacian itu mereka lontarkan terhadap siapa yang telah menetapkan ketentuan tersebut. Sekiranya ketentuan itu mengikuti hawa nafsu mereka, makhluk ini manusia, hancurlah langit, hancurlah bumi. Subhanallah. Antum pernah perhatian enggak? Pernah tadabur enggak tuh langit? Langit itu tanpa tiang loh. Mana ada bangunan di muka bumi ini tanpa tiangnya atap? Kalau tanpa pondasi dan tiang, runtuh. Tapi Allah Jalla wa'ala yang jaga itu. Bukan begitu? Subhanallah. Allah tidak tidur, Allah tidak ngantuk. Subhanallah. Ya. Allah Jalla wa'ala selalu mengatur itu semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, termasuk berkaitan dengan masa tadi. Nah, maka jika seseorang masih suka menyandarkan kejadian-kejadian yang ada di alam semesta ini ya kepada masa, kepada waktu dan seterusnya, nah itu sangat berbahaya buat dirinya. Ya, kerusakannya ada 3. Yang pertama ya yang dia dapatkan bahwasannya mereka yang suka mencaci maki masa tersebut itu sesuatu yang tidak layak, padahal masa itu tidak layak untuk dicaci maki. Ya, sebab masa itu adalah makhluk Allah Jalla wa'ala, ciptaan Allah. Dan Allah Jalla wa'ala yang mengatur itu masa. Allah yang perintahkan itu masa dan waktu untuk muncul dan tidak munculnya, termasuk malam hari datang, kemudian pagi hari, atau siang hari hilang, atau siang hari datang, kemudian malam hari tidak ada. Itu Allah Jalla wa'ala yang mengaturnya. Orang yang suka mencaci maki masa, maka dia tersebut sama saja mencaci sama saja dia telah berbuat kesyirikan, dan syirik adalah syirik besar. Syirik dalam masalah tauhid ar-rububiyah.
Kemudian yang ketiga, orang yang suka mencaci maki masa tersebut, cacian itu mereka lontarkan terhadap siapa yang telah menetapkan ketentuan tersebut. Siapa yang mereka hinakan? Allahu Jalla Jalaluhu. Makanya dalam hadis Abu Hurairah tadi, ya, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah yang maha tinggi berfirman, yu'dhini ibnu Adam, yasubbu dahra wa ana dahru. Ya, anak Adam, keturunan Adam, manusia ini telah menyakiti aku. Ia memaki masa, padahal akulah pencipta masa tersebut. Ya, artinya mencaci maki, ya, masa tersebut sama saja menyakiti Allah Jalla wa Ala. Karena masa itu yang mengatur Allah, yang menciptakan Allah, yang mengatur Allah. Kalau antum hinakan, berarti sama saja menghinakan Allah Jalla Jalaluhu. Wallahu alam. Nah, ini yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah rahmatan wasi'ah. Nah, kemudian dari hadis-hadis tadi, yang kedua, ilmu yang bisa kita dapatkan, batilnya anggapan kaum jahiliyah yang menyandarkan musibah yang menimpa mereka kepada masa dan waktu. Karena sesungguhnya Allah lah semata yang telah menentukannya. Orang-orang jahiliyah di zaman dulu itu menyandarkan kejadian-kejadian kesialan yang mereka itu dengan waktu dan masa. Dan itu juga ada kaitannya dengan masalah tatayur. Tatayur itu apa? Menganggap sial akan sesuatu hal. Subhanallah, Pak Haji, ini rumah bagus, miring nih harga. Beli Pak Haji, beli Pak Haji. Gak ada start. Kenapa Pak Haji? Nomor 4. Emang kenapa? Susah jual nanti. Subhanallah. Rizki kan minallah. Mau nomor 4, mau nomor 13, 7, 10. Subhanallah. Ambil. Enggak. Tusuk sate. Subhanallah. Begitu kan kita? Ini para pedagang ini secara tidak langsung kadang banyak syiriknya. Dia sholat, dia puasa, dia berzakat, tapi bersamaan dengan itu syiriknya masih ada. Nggak yakin. Ya, susuk sate. Emang kenapa? Harga bagus loh, miring banget nih. Anak kalau ada pulus, anak yang ambil nih. Enggak deh. Udah antum ambil dulu, talangin dulu, nanti anak cicil sama antum. Enak aja pakai cicil. Ya kan? Kenapa? Subhanallah, selalu kan yang diomongkan, susah jualnya nanti tat, tusuk sate sat, nomor 4 tat, sial. Nah kan begitu. Tatayung. Taib, sudah adzan ya? Taib, adzan tuh setelah adzan kita lanjut sedikit. Nah, Allah, nah. Allah.
Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim. Allah. Allah. Tapi ikhwan fillah, a'azani wa a'azakumullah, kita lanjutkan sedikit lagi. Jadi orang-orang jahiliyah dulu ketika terjadi musibah atau hal yang buruk terjadi kepada mereka, mereka itu selalu menimpakan ya atau mengkambing hitamkan apa yang mereka dapatkan itu kepada masa. Dikatakan oleh Al-Hafidz Al-Baghawi dalam kitab Syarhus Sunnah jilid yang ke-12 halaman 357, beliau menjelaskan begini, sabda Nabi ya berkaitan tentang la tasubbu dahra fa innallaha huwa dahru. Janganlah kalian mencaci maki masa, karena Allah lah yang menciptakan masa tersebut. Kemudian Allah Jalla wa Ala mengatakan bahwasannya manusia ini mencela Allah Jalla wa Ala dengan mengungkapkan wadahrah, duhai sialnya masa. Kenapa dia sampai mengungkapkan itu? Kata Al-Hafidz Al-Baghawi atau Al-Imam Al-Baghawi, ya, orang-orang jahiliyah dulu biasa mencaci maki masa saat musibah menimpa mereka. Mereka menyatakan ya mereka tertimpa malapetaka dikarenakan zaman telah melumat mereka. Kemudian Allah Jalla wa Ala menceritakan tentang cerita mereka ini dalam surah Al-Jasiyah, surah yang ke-45 ayat 24, yang dimana Allah Jalla wa Ala berfirman, wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahru. Dan mereka orang-orang jahiliyah berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja, kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa dan waktu. Nah, mereka mengkambing hitamkan masa atas seluruh musibah yang menimpa mereka. Berarti mereka telah mencela dan mencaci maki penciptanya, yaitu Allah Jalla wa Ala. Makian mereka itu sebenarnya tertuju kepada siapa? Allah Jalla wa Ala. Karena pada hakikatnya Allah Jalla Jalaluh yang telah menciptakan perkara-perkara yang mereka sandarkan kepada masa, maka dari itu mereka dilarang untuk mencaci maki yang namanya masa. Nah, itu yang diungkapkan oleh Al-Hafidz Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Nah, termasuk juga sikap tatayur seseorang itu harus dihilangkan, menganggap sial akan sesuatu hal. Ya, tatayur itu bisa berkaitan tentang hari atau waktu, ya. Seperti di antara antum itu tidak mau melakukan perjalanan di hari apa? Hari Selasa. Kemudian juga berkaitan dengan angka-angka tadi, nggak mau punya rumah, ya, nggak mau punya gedung jika nomornya berapa? 4 atau 13. Nggak mau rumahnya posisinya tusuk sate tadi, ya. Kemudian termasuk yang aneh lagi, berfoto, ya. Kita nggak bicarakan masalah hukum foto, tapi Anda pernah mendapatkan ada orang, ya, dia berfoto bertiga, kemudian salah satu temannya, jangan bertiga, dipanggil seseorang temannya lagi, ikut foto dong berempat. Subhanallah, salah satu temannya bertanya, kenapa? Kok kita nggak jadi foto bertiga aja? Kita kan best friend ini kan, seperti itu. Subhanallah, bestie kalau zaman sekarang sebutannya, kan? Kenapa harus berempat? Kita kan bertiga doang bestinya, kan, seperti itu. Subhanallah, kata dia apa? Kalau kita bertiga, khawatirnya di antara kita bertiga ini ada yang duluan, ya. Subhanallah, ada yang meninggal dunia maksudnya. Apa hubungannya foto dengan bertiga tersebut? Hatta berempat, berlima, kalau Allah takdirkan ajalnya telah tiba, subhanallah tidak bisa yang sanggup untuk mencegah. Ya, menganggap sial akan sesuatu hal, ya, berkaitan dengan pintu rumahnya, ya, tolong ya, nanti pintunya itu kalau dibuka masuk ke dalam, jangan masuk, jangan nanti kalau dibuka pintunya keluar. Kenapa? Ini kan lebih menarik kalau jendela itu kan keluar, ya, kenapa harus ke dalam seperti ini?
Takutnya rizki-rizki yang sudah ada di dalam ini keluar lagi. Subhanallah. Menganggap sial kan? Subhanallah. Nah itu subhanallah yang terjadi. Nah kadang dikait-kaitan itu. Dikait-kaitkan apa yang dia alami itu dengan sesuatu yang dia anggap sial. Wal'iyadzubillah. Nah hilangkan hal-hal seperti itu. Apalagi sampai mencela, mencaci maki. Wal'iyadzubillah. Wallahu a'lam bissawab. Ini kira yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Wa sallallahu Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.